Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Siti Sofiatul Mubarakah dengan NIM 20SA1146. Pada pertemuan video kali ini, kita akan membahas terkait vector and geometry of space. Untuk yang pertama, kita membahas koordinat sistem 3 dimensi. Untuk mewakili titik-titik dalam ruang, pertama memilih titik tetap 0 dan 3 garis terarah 0 melalui tegak lurus satu sama lain yang disebut koordinat sumbu dan diberi label sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Biasanya sumbu X dan sumbu Y sebagai horizontal dan sumbu Z sebagai vertikal, seperti pada gambar ke-1. Arah sumbu Z ditentukan oleh aturan tangan kanan, seperti pada gambar 2. Jika melingkarkan jari-jari tangan kanan di sekitar sumbu Z ke arah rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dan sumbu X positif ke sumbu Y positif, maka titik ibu jari akan menuju ke arah positif sumbu Z. Selanjutnya, 3 sumbu koordinat menentukan 3 bidang koordinat yang diilustrasikan pada gambar 3A. Bidang XY adalah bidang yang berisi sumbu X dan sumbu Y. Bidang YZ berisi sumbu Y dan sumbu Z. Bidang XZ berisi sumbu X dan sumbu Z. Ketiga bidang koordinat ini membagi ruang menjadi 8 bagian yang disebut oktan. Oktan pertama di latar depan ditentukan oleh sumbu positif. Sebagai ilustrasi numerik pada titik min 4, 3, min 5 dan 3, min 2, min 6 pada gambar 6. Dengan negatif 4 sebagai X, 3 sebagai Y, dan negatif 5 sebagai Z. Dan pada yang kedua, yaitu 3 sebagai X, negatif 2 sebagai Y, dan negatif 6 sebagai Z. Pada example 1, pada ruangan permukaan di ruangan 3 dimensi diwakili oleh persamaan berikut. Untuk yang A, yaitu sumbu Z sama dengan 3 dan sumbu Y. Untuk yang B, yaitu sumbu Y sama dengan 5. Untuk menyelesaikannya, kita pada persamaan Z sama dengan 3 mewakili set di mana set dari semua titik dalam ruang 3 dimensi yang koordinat Z adalah 3. Ini adalah bidang horizontal yang sejajar dengan bidang XY dan 3 unit di atasnya, yaitu seperti pada gambar 7A. Sedangkan persamaan Y sama dengan 5 mewakili set semua titik di ruang 3 dimensi yang koordinat Y adalah 5. Ini adalah bidang vertikal yang sejajar dengan bidang XZ dan 5 unit di sebelah kanannya pada gambar 7B. Terus untuk selanjutnya terkait jarak pola pada 3 dimensi. Jarak P1, P2 antara titik P1 yaitu X1, Y1, Z1 dan P2 X2, Y2, Z2 adalah P1 P2 sama dengan
akar X2 min X1 pangkat 2 ditambah Y2 min Y1 pangkat 2 ditambah Z2 min Z1 di pangkat 2. Terus pada example 4 ada jarak dari titik P dan Q. P dengan titik 2 min 1 7 dan Q min 1, min 3,5 adalah akar dari 1 min 2 pangkat 2 ditambah min 3 plus 1 pangkat 2 ditambah 5 min 7 pangkat 2 sama dengan akan menghasilkan 3. Untuk selanjutnya yaitu vektor. Kita menunjukkan vektor dengan mencetak huruf dalam huruf tebal atau dengan meletakkan panah di atas huruf. Misalnya, partikel bergerak di sepanjang segmen garis dari titik A ke titik B. Vektor perpindahan V yang sesuai ditunjukkan pada gambar 1 memiliki titik awal A atau sebagai ekor dan titik terminal B sebagai ujung. Bisa ditulis dengan V sama dengan garis AB, di atasnya ada tanda panah. Perhatikan bahwa vektor U sama dengan garis CD tanda panah memiliki panjang yang sama dan arah yang sama. Seperti pada vektor V, meskipun berada di tempat yang berbeda posisi. Kita mengatakan vektor U dan V adalah ekuivalen atau setara dengan menuliskan vektor U sama dengan vektor V. Sedangkan pada zero vektor dinotasikan dengan 0 memiliki panjang 0. Selanjutnya masuk ke combining vektor. Jika U dan V merupakan vektor yang diposisikan di titik awal dan V ke titik terminal dari U, maka penjumlahan U plus V adalah vektor dari titik awal dari U ke titik terminal dari V. Definisi penambahan vektor dapat diilustrasikan pada gambar 3. Kita dapat melihat mengapa definisi ini disebut hukum segitiga. Pada gambar 4, kita mulai dengan vektor yang sama U dan V seperti pada gambar 3 dan menggambarnya salinan dari V, vektor V, dengan titik awal yang sama dengan vektor U. Melengkapi paralelogram, kita melihat bahwa U plus V sama dengan V plus U. Ini juga memberi cara lain untuk membangun jumlah. Jika kita menempatkan U dan V, mereka mulai pada titik yang sama. Maka U plus V terletak di sepanjang diagonal paralelogram dengan U dan V sebagai sisi. Yang ini disebut sebagai hukum paralelogram. Pada example 1, kita menggambar jumlah vektor yang ditunjukkan pada gambar 5. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita menerjemahkan B dan menempatkan ekornya di ujung A. Untuk menggambar salinan dari B, karena memiliki panjang dan arah yang sama. Kemudian menggambar vektor A plus B dimulai pada titik awal dari A dan berakhir pada titik terminal salinan dari B. Atau kita bisa menempatkan B untuk memulai dan dibangun A plus B dengan hukum paralelogram, yaitu pada gambar 6B.
Untuk selanjutnya,